lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Belum, nanti kan kita akan ajukan nanti tes DNA-nya. Tapi kalau dari jawaban mereka sebelumnya, mereka memang bilang tidak perlu tes DNA. Untuk hari ini sidang berapa sih untuk jalan sidang hari ini? Hari ini agenda adalah replik, ya, jawaban dari kami penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat tanggal 18 Agustus ya, 18 Agustus. Jadi kita jawab semua dalil-dalil jawaban pihak tergugat. Nah itu tadi sudah disampaikan di depan persidangan. Agendanya hari ini itu. Yang menarik di sini bahwa untuk jawaban ini sendiri menitik beratkan bahwasanya untuk melakukan tes DNA dari pihak penggugat gitu ya. Iya. Inti permasalahannya kan adanya pengakuan yang dilakukan oleh pihak tergugat Rezky Aditya bahwa dia pernyataannya tidak mengakui adanya hubungan intim dengan klien kami, penggugat. Jadi akibat dari hubungan intim itu kan ada lahir seorang anak. Anak itulah yang kami upayakan haknya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi inti dari permasalahan ini adalah memperjuangkan status keperdataan anak yang lahir akibat hubungan antara penggugat dan tergugat. Namun dari sidang sendiri ini sendiri dari pihak penggugat sendiri masih berat seperti apa sih Pak untuk penggugat ini sendiri? Penggugat mengupayakan agar nantinya ada tes DNA. Karena itulah finalisasi untuk membuktikan apakah benar bahwa anak yang lahir Naira itu adalah anak hubungan antara penggugat dan tergugat. Karena kan jawaban tergugat bisa dibaca kemarin tidak mengakui itu anak dari tergugat, anak Rezky Aditya. Jadi kami kembali menyampaikan ke majelis hakim bahwa kami meminta untuk adanya tes DNA biar jelas dalil antara kami penggugat dan bantahan dari tergugat. Bang, ini klarifikasi nih Bang. Jadi kan tergugat Rezky Aditya menolak untuk tes DNA karena sebab gugatan salah alamat, karena KTP salah, katanya namanya salah, dan juga katanya anak-anaknya itu terjadi di luar perkawinan, sedangkan undang-undang tidak mengakui bahwa anak di luar nikah itu untuk ayahnya. Itu kalau masalah KTP, kalau mereka bilang KTP itu memang salah, kenapa relas panggilannya ditanggapi sama mereka dan diterima sama mereka? Dan yang kedua juga kuasa hukumnya juga hadir. Seharusnya kalau memang ini salah alamat, mereka tidak terima itu relas. Tidak akan mereka terima. Tapi intinya mau namanya berbeda, orangnya adalah sama. Orangnya sama. Terkait itu apa undang-undang yang kalau dari undang-undang yang sudah direvisi oleh MK itu kan kita tidak melihat perkawinan yang mereka statusnya sah atau tidak ke arah situ. Justru di situ kita lebih memperjuangkan masalah hubungan keperdataan antara ayah dan anak. Itu yang harus kita buktikan dengan tes DNA. Sejauh ini berarti pihak terlapor masih tergugat ya. Tergugat tidak mau untuk belum, nanti kan kita akan ajukan nanti tes DNA-nya. Tapi kalau dari jawaban mereka sebelumnya, mereka memang bilang tidak perlu tes DNA. Tapi pembuktian kita di perkara ini adalah solusinya adalah tes DNA. Makanya kita akan ajukan nanti permohonan tes DNA kepada majelis hakim. Satu-satunya cara yang untuk Rezky Aditya memang benar-benar Iya. Nah, untuk agenda selanjutnya sendiri seperti apa dari agenda ini sendiri? Agenda selanjutnya jawaban dari tergugat, itu namanya duplik, istilah hukumnya duplik. Nah tadi mereka minta waktu 2 minggu untuk menyerahkannya 2 minggu dari sekarang, tanggal
15. 15 September. Nah, dia akan menjawab semua dalil-dalil yang kami sampaikan hari ini. Gitu. Tapi dari pihak penggugat sendiri ini akan meladeni atau seperti apa sih mungkin? Apa next? Udah jelas bukti sudah ada. Ya, bukti finalnya kan kita udah sampaikan bahwa inti permasalahan ini kan ketidakpengakuan dari Rizky Aditya bahwa anak Naira itu lahir dari hubungannya dengan Weni. Nah, untuk membuktikannya semua orang umum tahu bahwa ini harus melalui proses tes DNA. Nah, kalau dia nggak mau berarti kita orang umum paham dong. Kenapa dia nggak mau? Nah, itu sudah nggak perlu saya jawab lah. Orang awam juga ngerti. Kalau tes DNA dia menolak berarti ada apa? Itu aja sih, Dek. Itu yang kami sampaikan. Kalau Rizky Aditya tidak mengakui itu anak adalah anak hasil dari hubungannya dengan klien kami, ya tes DNA dong. Itu aja, tes DNA. Jangan berkutat bahwa tidak ada hubungan perkawinan dengan Weni sehingga tidak perlu tes DNA. Loh, kalau ada hubungan perkawinan ya nggak perlu ada perkara ini. Nggak perlu ada perkara ini. Ini kan karena tidak ada hubungan perkawinan, tapi ada anak. Nah, anak ini perlu status, punya ada bapak. Bukan anak yang tidak punya bapak atau anak haram. Kan status anak haram itu kan sangat menyedihkan. Iya kan, kita semua tahulah. Kalau dibilang kamu anak haram gak punya bapak, betapa sedihnya anak itu. Maka itu kami perjuangkan melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Kami perjuangkan sampai kemanapun, sampai Mahkamah Agung, sampai PK. Itu. Tapi kalau sudah ada tes DNA akan terang dan jelas. Kalaupun Rizky nggak mengakui kalau udah ada tes DNA, nah, kalau dia nggak mau ya kita semua saling tahu lah. Ada apa kok nggak mau, ya kan gitu. Justru di tes DNA inilah untuk pembuktian. Pembuktian dia. Bahwa memang kalau ini memang bukan anaknya, ya dia harusnya berani. Iya. Tapi kalau dia misalnya kesempatan ini yang untuk tes DNA tidak diambil sama dia, ya itu tadi seperti Bang Tigor bilang. Iya. Kita bisa menjawab sendiri. Kenapa dia tidak mau? Betul. Dan mungkin dari pihak penggugat ini sendiri kan udah beberapa kali nih Rizky dari panggilan kemarin ya Bang yang mengharuskan datang tapi nggak datang. Ini dari pihak penggugat sendiri seperti apa sih? Pengen lihat itikat selalu diwakilkan sama ini kuasa hukumnya kayak gitu. Oh iya, pas mediasi memang seyogianya prinsipal itu hadir. Karena mediator juga meminta. Nah, kan tetapi pihak Rizky Aditya kan tidak mau hadir dengan berbagai macam alasan-alasan. Sehingga perkara ini lanjut ke pokok perkara, ke majelis hakim. Ya bagi kami ya, kalau memang itu dia punya cara ya silahkan. Tapi kan kami kan ada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Itu sih. Oke. Dan mungkin Bang untuk kasus yang terjerat bapaknya juga ini Bang. Ya. Mungkin dari pihak kan melaporkan juga ya Bang. Iya. Itu kapan sih Bang? Ada info kapan sih untuk? Kalau untuk ayahnya tergugat, kita lagi nunggu panggilan aja. Kami nunggu panggilan. Case-nya itu hampir sama juga ya? Sama persis. Abang juga yang nangani? Saya juga yang nangani, ya. Di Pengadilan Negeri Bekasi. Di Bekasi ya Bang? Di Bekasi. Berarti Nunggu panggilan, iya. Kemudian